Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel kita. Yuk kita belajar. Di video kali ini kita akan mempelajari turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik gambar subscribe dan gambar lonceng. Oke, ke pendahuluan. Sebuah bola bergerak mengelilingi sebuah lingkaran berjari-jari satu yang berpusat pada titik O dengan koordinat 0,0. Pada gerak melingkar beraturan, diasumsikan sudut sama dengan waktu. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu putaran adalah 360 derajat atau 2pi. Pada saat awal T sama dengan 0, posisi bola berada pada ketinggian 0. Sementara itu, pada saat T sama dengan 12pi atau seperempat lingkaran atau pada sudut 90 derajat, bola berada di posisi tertinggi yaitu 1. Pada saat T sama dengan pi atau pada saat T sama dengan 180 derajat, posisi bola berada pada ketinggian awal tetapi berlawanan arah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi bola memenuhi Ft sama dengan sin T, dengan F menyatakan ketinggian dan T menyatakan waktu. Untuk kecepatannya, keliling lingkaran dibagi dengan waktu, yaitu 2pi atau 360 derajat, sama dengan 2πr per 2pi sama dengan R sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecepatan bola memenuhi kecepatan sama dengan cos T, dengan V menyatakan kecepatan dan T menyatakan waktu. Hubungan posisi Vt dan kecepatan hubungan posisi Ft dan kecepatan Vt pada waktu T adalah jika Ft sama dengan sin T, maka Vt sama dengan cos T. Jika Vt sama dengan sin T, jika Ft sama dengan sin T, maka Vt sama dengan cos T. Kira-kira bagaimana cara menentukannya ya? Ingat lagi definisi turunan fungsi aljabar. F aksen X atau turunan Fx sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H min Fx per H. Nah, jika Ft sama dengan sin T, maka Fx plus H min Fx sama dengan sin T plus H min sin T. Jadi fungsinya kita ganti dengan fungsi sin T dan X-nya kita ganti dengan T, waktu. Sehingga turunan dari fungsi Ft sama dengan sin T adalah F aksen T sama dengan limit H mendekati 0 sin T plus H min sin T per H. Ingat, pengurangan sinus. Jika sin X min sin Y itu sama dengan 2 cos setengah X plus Y kali sin setengah X min Y. Nah, dari sini kita misalkan terlebih dahulu sin T plus H itu kita misalkan X dan T-nya kita misalkan Y. Jadi kita ketemu sin X plus Y. Sin X min sin Y, sehingga kita bisa memberlakukan rumus ini sama seperti rumus pengurangan sinus, tinggal diganti ya. Rumusnya menjadi limit H mendekati 0 2 cos setengah 2T plus H. 2T dari mana? Dari T plus H. X plus Y ya kan? Berarti T plus H plus T. 2T plus H kali sin setengah H per H. Nah, kita kelompokkan menjadi 2 agar lebih mudah. Jadi 2 cos setengah 2T plus H itu sendiri sama sin setengah H per H kita kelompokkan sendiri. Jadinya limit H mendekati 0 2 cos setengah 2T plus H kali limit H mendekati 0 setengah sin setengah H per H. Ingat rumus dasar limit trigonometri. Limit H mendekati 0, limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Sama seperti ini, limit H mendekati 0, sin setengah H per H. Jadi hasilnya
tinggal setengah. Nah, sama dengan 2 cos setengah 2T plus 0 kali setengah, ya kan? Kita masukkan H mendekati 0-nya, kita masukkan ke H, jadinya kan 2T plus 0. Nah, limit H mendekati 0, sin setengah H per H itu hasilnya setengah. Tinggal kita selesaikan. Di sini ada 2 dan setengah. Kita coret-coret, tinggal 1, tinggal T-nya saja. Terus di sini ada 2, ada setengah lagi. Kita coret-coret, hasilnya tinggal cos dan T, ya. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa Ft sin T turunannya adalah cos T. Terbukti. Lanjut. Ketika kita sudah mengetahui bahwa fungsi sin X turunannya adalah cos X, nah bagaimana dengan fungsi cos X? Gimana cara kita menentukan turunannya? Fungsi cos X turunannya itu kan min sin X, kok bisa? Nah, coba buktikan pernyataan tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya, tetapi menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Ini, saya cantumkan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nanti bisa kalian coba seperti cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh soal. Sebuah bola bergerak melingkar beraturan dengan persamaan posisi bola Ft sama dengan 2 sin 2T. Tentukan kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 pi detik. Oke, kita selesaikan. Limit H mendekati 0. Ft plus H min Fh per H. Kita ganti fungsinya menjadi fungsi limit Ft tadi ya. Limit H mendekati 0, 2 sin 2. Nah itu kan fungsinya 2 sin 2 T. T-nya kita ganti T plus H. Min 2 sin 2 T per H. Nah di sini kita menggunakan rumus pengurangan tadi. Pengurangan sinus. Hasilnya jadi 2 kali 2 cos setengah 2T plus 2H, ya. 2T plus 2H dari mana? Dari 2. Atasnya 2 dalam kurung T plus H. Kita kalikan ke dalam 2T kali 2H. Nah, saya tulis di sini 2T plus 2H ditambahkan 2T yang belakang. Kan X plus Y tadi ya. Dikalikan setengah sin 2T plus 2H min 2T. 2T plus 2H min 2T dari mana? X min Y. Sama dengan, per H. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan lagi. 2 kali 2, 4 cos setengah 2 2T tambah 2T sama dengan 4T plus 2H. Oke. Dikali setengah kali sin 2H, 2T min 2T, habis ya T-nya, tinggal 2H, jadi setengah sin 2H per H. Selanjutnya kita kelompokkan sendiri yang belakang, sin setengah 2H per H. Jadinya limit H mendekati 0, 4 cos setengah 4T plus 2H kali limit H mendekati 0 setengah sin 2H per H. Kita substitusikan H mendekati 0 ke 4 cos setengah 4T plus 2H. Jadi hasilnya 4 cos setengah 4T plus 0. Ya, hanya diganti 0. Jadi 2 kali 0, 0. Jadi plus 0. Terus limit H mendekati 0 setengah sin 2H per H. Nah, itu ada setengah, kita coret dengan 2. Hasilnya tinggal sin H per H. Kembali lagi ke rumus dasar fungsi trigonometri. Kalau ada limit X mendekati 0 sin X per X, hasilnya adalah 1. Jadi di sini limit H mendekati 0 sin H per H, hasilnya 1. Tinggal kita coret-coret di sini. 4 dicoret dengan 2, tinggal
2 ya. Jadi hasilnya 4 cos 2T. Jadi kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 pi adalah 4 cos 2T sama dengan 4 cos. Nah, dimasukkan waktunya, T-nya kita ganti. T-nya kan 1/12 pi. Nah, di situ dari rumus yang sudah kita dapat kita masukkan 4 cos 2 kali 1/12 pi. Hasilnya 4 cos 1/6 pi. Ya, kita coret, kita bagi jadi 1/6 pi. 6 pi itu berapa? Sama dengan 4 kali setengah akar 3. Nah, kita coret-coret lagi, hasilnya jadi 2 akar 3. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah gelombang bergerak teratur dengan posisi gelombang pada waktu T detik mengikuti rumus fungsi Y sama dengan 2 sin pi per 2T dalam cm seperti gambar berikut. Nah, tentukan A posisi gelombang pada saat T sama dengan 3/2 detik. Yang B, rumus cepat rambat gelombang pada waktu T. Dan yang C, cepat rambat gelombang pada saat T sama dengan 2,5 detik. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang A. Posisi gelombang pada saat T sama dengan 3/2 detik. Posisi gelombang Y sama dengan F 3/2, T-nya kita masukkan. T-nya 3/2, jadi fungsi ketika waktunya 3/2, sehingga bisa kita masukkan ya nanti ya 2 sin pi per 2 ini dari rumusnya dari Y sama dengan 2 sin pi per 2T, T-nya kita ganti 3/2, hasilnya menjadi 2 sin 3/4 pi sama dengan 2 kali setengah akar 2. Hasilnya menjadi akar 2. Jadi, posisi gelombang pada saat T sama dengan 3/2 detik adalah akar 2. Selanjutnya, rumus cepat rambat gelombang pada waktu T adalah, nah, kita ingat kembali cepat rambat gelombang pada waktu T detik dinyatakan dengan rumus kecepatan atau limit H mendekati 0 Ft plus H min Ft per H dengan syarat H tidak sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan fungsi yang tadi yaitu 2 sin pi per 2 T plus H kali 2 sin pi per 2 T per H. Ingat rumus yang tadi, yang pengurangan. Nah, sehingga kita bisa rubah menjadi 2 kali 2 cos pi per 2 T plus pi per 4 H kali sin pi per 4 T per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 2 kali 2 cos pi per 2 T plus pi per 4 H kali sin pi per 4 T per H itu menjadi limit H mendekati 0 4 kali. 4 dari mana? 2 kali 2. Jadi limit H mendekati 0 4 kali limit H mendekati 0 cos pi per 2T plus pi per 4H kali limit H mendekati 0 sin pi per 4T per H. Sama dengan limit H mendekati 0 4 itu ke sifat limit ya. Jika H mendekati 0 cuma konstanta saja, yang ditulis adalah konstanta itu sendiri, tidak usah dimasukkan. Terus limit H mendekati 0 cos pi per 2T plus pi per 4H kita masukkan, hasilnya menjadi pi per 4 kali cos pi per 2T. Nah, untuk limit H mendekati 0 sin pi per 4T sin pi
per 4H per H itu hasilnya pi per 4 ya. Yang cos pi per 2T plus pi per 4H itu hasilnya jadi cos pi per 2T. Nah, kita sederhanakan 4 kita coret, tinggal pi. Hasil terakhirnya jadi pi cos pi per 2T. Jadi, rumus cepat rambat gelombang pada waktu T adalah bisa kita ketahui rumusnya pi kali cos pi per 2T. Yang ketiga, cepat rambat gelombang pada saat T sama dengan 2,5 T detik. Nah, dari rumus yang sudah kita dapatkan tadi yaitu pi kali cos pi per 2T, kita masukkan T-nya. T-nya sendiri adalah 2,5. Jadi pi kali cos pi per 2 kali 2,5. Hasilnya menjadi pi cos 5 per 2 pi. Sama dengan pi cos 5 per 2 pi itu sama dengan min setengah akar 2. Sama dengan min setengah pi akar 2. Jadi cepat rambat gelombang pada saat T sama dengan 2,5 pi adalah min setengah pi per 2 cm per detik. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.